Yo gengs, balik lagi bersama kita di Wixans. Kali ini kita bakalan rekomendasikan 5 film biografi bagian ketiga yang tentu saja bakalan menemani hari-hari kalian dengan seru abis. Gak usah banyak basa-basi lagi, let's go. Yang pertama ada Goodfellas. Film ini melihat kehidupan masa dari 3 tokoh penting di New York tahun 1960-an dan 70-an. Henry Hill adalah anak laki-laki lokal yang berubah menjadi gangster di lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Tom DeVito adalah seorang gangster mumi yang ternyata adalah sahabat Henry. Jimmy Conway menyatukan mereka berdua dan menjalankan beberapa pembajakan dan perampokan terbesar yang pernah ada di kota itu. Setelah hukuman penjara yang diperpanjang, Henry harus menginap di belakang bos mafia lokal, Pauline Cesiro, untuk menjalani kehidupan mewah yang selalu ia impikan. Pada akhirnya, teman-teman berakhir di neraka dan harus melupakan apa saja untuk menyelamatkan satu sama lain dan tetap hidup. Film ini diperankan oleh Robert De Niro sebagai Jimmy Conway, Ray Liotta sebagai Henry Hill, dan Joe Pesci sebagai Tommy DeVito. Film ini disutradarai oleh Martin Scorsese dan diproduksi oleh studio Warner Bros. It was a glorious time. The Soloist. Pada tahun 2005, satu-satunya hal yang menyakiti kolumnis Los Angeles Times Steve Lopez lebih dari wajahnya dari kecelakaan sepeda baru-baru ini adalah kebutuhannya yang mendesak akan ide cerita. Saat itulah ia menemukan Nathaniel Ayers, seorang musisi jalanan tunawisma yang sakit mental yang memiliki bakat luar biasa, bahkan melalui instrumennya yang setengah rusak. Terinspirasi oleh kisahnya, Lopez menulis serangkaian artikel terkenal tentang Ayers dan mencoba berbuat lebih banyak untuk membantu dia dan seluruh kelas bawah LA memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, niat Lopez berjalan cepat. Dalam kenyataan keras dari kekuatan setan pribadi Ayers dan ketidakadilan sosial yang lebih besar yang dihadapi para tunawisma. Terlepas dari itu, Lopez dan Ayers harus menemukan cara untuk menaklukkan kecemasan dan frustasi terdalam mereka untuk berharap masa depan yang lebih cerah bagi mereka berdua. Film ini diperankan oleh Jamie Foxx sebagai Nathaniel Ayers, Robert Downey Jr. sebagai Steve Lopez, dan Catherine Keener sebagai Mary Watson. Film ini disutradarai oleh Joe Wright dan diproduksi studio oleh DreamWorks Pictures. The Bang Bang Club. Film ini menceritakan kisah beberapa orang jurnalis yang meliput sebuah pertentangan di benua Afrika. Penyebabnya adalah pemahaman yang berbeda terhadap sebuah kasus sehingga menyebabkan perang antar saudara. The Bang Bang Club adalah sebutan yang pantas diberikan kepada 4 orang jurnalis foto Afrika Selatan. Mereka adalah Greg Marinovich, Kevin Carter, Ken Osterbrook, dan Jawa Silva. Media internasional menyebut mereka sebagai The Bang Bang Club karena mereka dianggap berani dan nekat meliput daerah yang sedang konflik pada tahun 1990 sampai 1994 itu. Film ini diperankan oleh Ryan Phillippe sebagai Greg Marinovich, Mike Kerman sebagai Robin Cornley, dan Tyler Kitsch sebagai Kevin Carter. Film ini disutradarai oleh Steven Silver dan diproduksi oleh studio Foundry Films. Ourselves. So what you think? I'm haunted by the vivid memories of killings and corpses, anger, pain.
Kill the Messenger. Berdasarkan kisah nyata jurnalis Gary Webb, film tersebut berlatar pada pertengahan 90-an ketika Webb mengungkapkan peran masa lalu CIA dalam mengimpor kokain dalam jumlah besar ke AS yang dijual secara agresif di ghetto-ghetto di seluruh negeri untuk mengumpulkan uang bagi tentara pemberontak kontras Nicaragua. Meskipun tekanan besar untuk tidak melakukannya, Webb memilih untuk melanjutkan cerita dan mempublikasikan buktinya, menerbitkan seri Aliansi Gelap. Akibatnya, ia mengalami kampanye kotor yang dipuji oleh CIA. Pada saat itu, Webb mendapati dirinya membela integritasnya, keluarganya, dan hidupnya. Film ini diperankan oleh Jeremy Renner sebagai Gary Webb, Rosemary Dwight sebagai Susan Webb, dan Ray Liotta sebagai John Cullen. Film ini disutradarai oleh Michael Custa dan diproduksi studio oleh Bluegrass Film. It's over. I'm not finished with it. Not finished. This is a true story. Some stories are just too true to tell. Yang terakhir ada Spotlight. Pada tahun 2001, editor Yahudi Marty Baron dipekerjakan oleh The Boston Globe dan dia meminta tim Spotlight untuk menyelidiki pendeta John Geoghegan yang dituduh melecehkan anak-anak dan pengacara Michael Garabedian yang mengatakan bahwa Kardinal Law tahu apa yang dilakukan pendetanya. Walter Robbie Robinson, Mike Rezendes, Sacha Pfeiffer, dan Matt Carroll didukung penuh oleh Baron dan pemimpin mereka, Ben Bradley Jr. untuk memulai penyelidikan terhadap pendeta, dan mereka menghubungi Garabedian yang awalnya enggan, pengacara Eric McLeish yang telah membela banyak korban, pemimpin organisasi hak-hak korban Phil Saviano, dan beberapa korban yang menerima untuk bertemu dengan mereka. Setelah 1 tahun penyelidikan, mereka mengkonfirmasi nama 20 pendeta pedofil di Boston dan mereka menerbitkan cerita yang menunjukkan bahwa Kardinal Law memiliki pengetahuan sebelumnya tentang pelecehan anak-anak oleh para pendeta. Film ini diperankan oleh Stanley Tucci sebagai Michael Garabedian, Mark Ruffalo sebagai Mike Rezendes, Michael Keaton sebagai Walter Robbie Robinson. Film ini disutradarai oleh Tom McCarthy dan diproduksi oleh studio Participan Media. It's a whole country, it's a whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you, it could have been me, it could have been any of us. So itulah rekomendasi 5 film biografi. Jika kalian suka dengan konten tersebut, jangan lupa di like, share, dan komen. Salam Minggu Santuy.